Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas keterampilan SMP Yapa Harjorejo. Hari ini membuat tempe. Sejarah singkat tempe. Tempe mulai berkembang antara abad 8 sampai abad 9 di kerajaan Mataram Solo. Penemu tempe adalah seorang biksu Buddha bernama Mahayana. Sekarang tempe berkembang pesat terutama di wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali. Tempe berasal dari kata tem artinya jamur dan tempaya artinya tempat merendam. Jadi istilah tempe sebagai warisan dunia dari Indonesia untuk dunia. Bahan dasar pembuatan tempe. Bahan dasar pembuatan tempe adalah dari kedelai yang diberi jamur Rhizomus atau ragi dalam pembuatannya. Tapi di Jawa ada banyak bermacam bahan dasar pembuatan tempe. Terutama di Kulon Progo ada tempe koro yang dibuat bengo, tempe gembus yang terbuat dari sisa-sisa ampas tahu, dan sebagainya. Anak-anak, mari kita lihat video proses pembuatan tempe yang Bapak ambil dari video dari Trans 7 Television. Balik lagi di Eksis Abis, masih dari Kampung Tempe di Surabaya, yang tak hanya eksis sebagai produsen tempe, tetapi juga kampung edukasi tentang tempe. Proses awal pembuatan tempe diawali dengan merendam biji kedelai. Ini dia kedelai yang jadi bahan utama pembuatan tempe. Jadi ini direndam selama berapa lama, Mas? Direndamnya 2 jam. 2 jam tuh biar mekar ya? Iya. Terus biar keluar kecambahnya, Mas? Sampai. Nggak sampai ya? Iya. Biar gampang Ya. direbusnya biar gampang. Kayak gitu. Kedelai yang sudah direndam kemudian direbus selama 2 jam juga. Kedelai yang sudah direbus sudah ditiriskan nih. Dalam sehari, produsen tempe ini bisa mengolah sebanyak 250 kg tempe. Banyak ya? Tapi kalau dibandingin sama dulu sih, kedelai yang diolah sekarang itu hitungannya sedikit. Dulu tempat produksi seperti ini bisa mengolah sebanyak 1 ton kedelai per hari. Rebusan kedelai yang sudah didiamkan selama 1 malam, selanjutnya digiling. Zaman dulu, sebagian besar warga Tenggilis Kauman berprofesi sebagai pengrajin tempe. Sekarang jumlah pengrajin tempe berkurang drastis, hanya tinggal 5 orang saja. By the way, Mas Andre sosokan aja ikutan bikin tempe. Emang tahu gimana sejarah tempe? Ya ngerti lah moderator. Jadi kalau katanya nih, tempe itu dulu terbentuk secara nggak sengaja. Jadi ampas pembuatan tahu itu kena jamur dan jadilah tempe. Tapi justru tempe itu populer sebagai makanan itu setelah pas masa penjajahan Belanda. Jadi karena orang-orang susah, biasanya makan tempe. Makanya sampai sekarang tempe eksis sebagai makanan rakyat. Wih, pinter juga nih Mas Andres. Bisa dibilang, tempe merupakan hasil karya nenek moyang bangsa Indonesia di masa lalu. Berbeda dengan tahu yang berasal dari Tiongkok, tempe hadir dari kreasi rakyat yang kesusahan akibat penjajahan Belanda. Bisa dibilang juga, tempe merupakan warisan asli Indonesia untuk dunia. Kata tempe diyakini berasal dari tape yang berarti terfermentasi dan tempayan yang merupakan wadah untuk fermentasi di masa lalu. Kalau dulu tempe terbentuk secara nggak sengaja akibat ditempeli jamur, sekarang kedelai sengaja diberi ragi biar berjamur. Ragi tinggal dicampur ke dalam rendaman kedelai, lalu dicampur rata. Tempe mulai dikenal dunia internasional tahun 1960-an. Biar nggak diklaim negara lain, Indonesia sudah menetapkan tempe sebagai warisan budaya nasional tahun 2017 lalu. Tapi, usaha untuk mematenkan tempe sebagai warisan Indonesia baru akan diajukan tahun 2021 mendatang kepada UNESCO. Masih lama ya? Aduh, akhirnya setelah proses lama dari kedelai ini, berapa lama Pak kalau kedelainya jadi kayak gini Pak? Dari awal sampai jadi kayak gini? 2 hari ya? 2 hari saya nunggu di sini loh. Lama kan? Nah, kira dicetak juga. Kenapa malam-malam? Soalnya
Kan biasanya bikinnya sore, jadi ini harus ditunggu sampai air di kedelainya benar-benar habis, baru bisa dicetak. Ini ukuran tebel ini Pak ya? Pencetakan kedelai menjadi tempe berbentuk kotak nggak susah kok. Tinggal taruh kedelai aja ke dalam kotak kayu sambil diratakan. Nantinya jamur akan tumbuh dan membuat kedelai ini memadat menjadi tempe. Pak Nur inilah salah satu pengrajin tempe yang masih bertahan di Kampung Tenggilis Kauman. Pak Nur merupakan generasi ketiga yang sudah memproduksi tempe sejak tahun 70-an. Tempe buatan Pak Nur dan pengrajin tempe di Kampung Tenggilis biasanya dijual berkeliling sejak dini hari. Bisa dibilang, aktivitas di kampung tempe ini nggak pernah berhenti. Siang mengolah kedelai, malam mencetak tempe, dan dini hari menjual tempe. Mas Andres, kedelai yang mau dibikin tempe kan udah dimasak tuh. Bisa dimakan langsung nggak sih? Bisa dimakan ya? Coba saya tanya bapaknya. Pak ini boleh dimakan ya sih Pak? Yang sebegini? Boleh. Gak apa-apa tuh Pak, ada raginya? Enggak apa-apa. Cobain apa ya? Cuma ada asamnya itu, rasanya itu. Ya rasa kayak kacang kedelai yang direbus sih, tapi Iya. ada asam-asamnya Pak ya? Iya, ada asamnya. Gara-garanya di rendam tadi selama semalam. semalaman itu. Tapi ini nanti kalau udah jadi